Ketika dunia sudah berhenti peduli dengan kemiskinan, ada yang bilang padaku, "Sudah, urusi saja urusanmu. Jangan pernah ikut campur urusan orang lain." Nuraniku tak setuju. Ada saatnya kita bertindak dan ada waktunya untuk diam. Karena kemiskinan adalah musuh dari setiap peradaban umat manusia. Di setiap masalah pasti ada solusi. Guruku bilang, jadilah amil. Amil itu seperti jembatan, nak. Kamu bisa menjadi penghubung kebaikan, kamu bisa menjadi penyalur harta bagi mereka yang berhak. Zakat. Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka." Berbicara tentang pengelolaan zakat di Indonesia, tentunya tidak akan terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada bagian agama bab 11 pasal 29 disebutkan bahwa 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu di pasal 34 juga ditegaskan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam langkah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Dasar 45 itulah, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Profesor Dr. B.J. Habibie, membuat dan menerapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian disempurnakan lagi di zaman Presiden RI yang ke-6, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan SBY, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan dibuatkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 2011 tentang pengelolaan zakat. Apa itu wakaf? Wakaf adalah penyerahan harta benda yang dimiliki dan menyerahkan harta benda tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat yang dilakukan sesuai syariah. Apa saja unsur wakaf? Unsur wakaf diantaranya wakif atau orang yang memberi wakaf, nazir atau lembaga yang menerima wakaf dan mengelolanya, harta benda yang diwakafkan, peruntukan wakaf, akad dan jangka waktu wakaf. Lalu apa saja rukun dan syarat wakaf? Rukun dan syarat wakaf diantaranya pemberian wakaf, penerima wakaf, harta yang diwakafkan, dan sigot. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Nah, salah satu dari amalan sedekah jariyah adalah wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan pihak yang mewakafkan harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rukun wakaf ada 4: wakif, mauquf bi, ijab qabul, dan mauquf alaih. Wakaf tidak selalu berbicara tentang kuburan dan masjid loh. Wakaf juga dapat diproduktifkan. Maksudnya adalah harta benda yang diberikan oleh wakif digunakan untuk kepentingan produksi, di mana nanti hasilnya akan diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Beberapa contoh wakaf produktif adalah rumah sakit, ruko, dan lembaga pendidikan. Nah, sudah tahu kan apa itu wakaf?
Yuk, tunggu apa lagi? Segera salurkan wakaf Anda di lembaga wakaf terdekat di kota Anda.